Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, lembutkan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menuntun, membimbing hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syahwat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat 19. Ibrani pasal 3 ayat 15 sampai 19. Tetapi apakah pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya belimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat yang pentingannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Puji Tuhan. Bangsa Israel, dia keluar dari Mesir, bukan keluar dengan mudah, tetapi keluar dari Mesir ada tanda darah di ambang dan jenang pintu dia bangsa Israel. Mana tidak tanda darah yang sulung, anak sulung, dari Firaun sampai binatang semua dibunuh, dan bangsa Israel terhindar daripada maut. Semua karena tanda darah. Darah apa? Darah daripada binatang. Binatang itu menunjukkan darah Kristus. Dia anak domba yang tersembelih, yang anak domba yang terpaku. Tapi sayang, mereka setelah keluar dari Mesir, ternyata apa yang diperbuat, ternyata dia tidak taat. Dan yang kedua, dia juga tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Kenapa tidak taat? Inilah hidup manusia. Inilah hidup manusia ketika keluar dari dunia ini dengan penuh najis dan kotor menjadi milik Allah. Dulu milik iblis menjadi milik Allah. Sedang berjalan hidup banyak kali terjadi hal-hal yang tidak baik dari ketidaktaatan akan firman Tuhan. Yang kedua dari ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Sebagaimana firman Allah dikatakan pada ayat 18 dan 13. Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat berdiamnya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bukankah tidak taat dan yang kedua ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Ketidaktaatan justru dituntut oleh Tuhan. TAAT dari bawah, TAAT kiri, TAAT kanan, taat. Yang Tuhan mau taat akan firman Tuhan. Yang mau taat pada firman Allah. Berapa banyak orang taat untuk mengadakan mesbah pribadi? Berapa banyak mereka? Terbatas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, sebiak akan diberkati. Kalian carilah dunia dulu,
baru dari kerajaan Tuhan. Justru dibalik yang Tuhan mau cari, Tuhan utamakan Tuhan, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, baru cari perkara-perkara dunia. Tapi banyak manusia cari yang dunia dulu, baru cari Tuhan. Justru ketidaktaatan yang sering terjadi, justru yang Tuhan mau. Oh, kita taat pada firman Allah dan percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Cari kerajaan Allah. Dan lebihnya bicara makan minum, dicari bangsa yang tidak pernah tahu Bapa di surga. Ini kenapa dia tidak taat dan tidak percayakan firman? Dia percaya firman Tuhan, ya ceritanya lah. Bangsa ini gagal. Hanya generasi yang kedua yang boleh masuk. Biar kita hadir pada hari ini diingatkan oleh firman Allah. Kita belajar taat pada firman Allah. Utamakan Tuhan di segala-galanya. Cari Tuhan sebelum kita mengadakan aktes lain. Ya, utamakan Tuhan dalam diri kita. Baru kita cari perkara-perkara dunia. Ya Tuhan dia siapkan saudara. Amin. Saudara percaya dia sudah siapkan kebutuhan saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar pagi hari Engkau ingatkan kami akan firman bangsa Israel karena ketidaktaatan dan tidak percaya, dia tidak masuk ke Kanaan yang jadi susu dan madu yang jadi janjikan oleh Tuhan. Tapi kami juga mau belajar taat Kanaan, bukan Kanaan dunia tapi Kanaan surgawi. Kami mau taat atas pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan-Mu dan tidak main-main dosa. Terima kasih Bapa di surga. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Kembalikan besok pagi dengan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Terima takut pada Tuhan. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.